Halo, selamat siang Sobat Bari. Bagaimana kabarnya Sobat Bari? Semoga sehat selalu, tetap aman dan terhindar dari penyakit maupun virus, dan tetap di rumah saja. Bertemu lagi di acara FB Live Yamaha Outboard Motor Indonesia. Perkenalkan, saya Sawal, saya teknisi di PT KBA, tepatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 499 Denpasar Selatan. Pada live hari ini, saya akan membahas tips pengecekan seputar komponen propeller. Apa saja? Yang pertama, diameter. Nanti saya akan membahas diameter propeller, pitch propeller, kode pada propeller, dan nanti pengecekan kebocoran pada lower unit Sobat Bari di rumah. Nah, selanjutnya, di sebelah kanan saya sudah ada mesin F20. Nah, nanti saya akan membahas di bagian propellernya saja. Nah, dan di belakang saya ini sudah ada gambar-gambar terkait. Nah, dan di sini ada alat yang saya gunakan nanti. Oke. Jadi saya akan membahas terlebih dahulu di mesinnya ini ya Sobat Bari. Nah, di sini ada namanya mesin F20 CMH. Nah, sebelum itu saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu ya Sobat Bari. Nah, kenapa saya agar mengutamakan safety ya Sobat Bari, makanya saya akan menggunakan sarung tangan ini. Nah, jadi saya menggunakan terlebih dahulu. Nah, sudah ya Sobat Bari. Nah, sekarang saya akan lanjut ke bahasan mesin yang ada di samping kanan saya ini. Nah, mesin ini nanti bertipe F20 CMH. Nah, nanti sekarang kamera boleh maju untuk memperjelas. Nah, di sini F20 ini sudah komersial ya Sobat Bari. Nah, di sini komersial. Nah, F20 CMH ini bertenaga 20 HP atau 329 cc. Dan sistem starternya di sini Sobat Bari. Nah, di sistem starternya masih manual, yaitu dengan starter coil. Nah, di sini steeringnya masih menggunakan handle ya Sobat Bari. Dan di sini ada shifternya untuk maju mundurkan mesin. Nah, baik, saya tidak akan membahas di bagian mesinnya, karena saya akan membahas di bagian propellernya Sobat Bari. Nah, nanti di bagian komponen ini apa saja nanti akan saya bahas. Sebelum itu saya akan membahas di gambar saya akan contoh pada gambar yang saya sudah siapkan ini Sobat Bari. Nah, di sini adalah bagian lower unitnya Sobat Bari. Nah, lower unit itu ada bagian shaft propellernya tadi dan ada namanya propellernya. Nah, dan di sini terdapat oil seal pada shaft propellernya Sobat Bari. Nah, oil seal ini ada berupa sampah ya Sobat Bari. Sini ada sampah. Nah, sampah ini berupa tali pancing. Nah, apabila tali pancing ini dibiarkan atau di motor tempel Sobat Bari digunakan terus-menerus, akan mengakibatkan oil seal tersebut rusak ya Sobat Bari, atau nanti bisa patah ya Sobat Bari. Nah, jadi makanya kita nanti harus mengecek setiap akan menggunakan motor tempel Sobat Bari. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan alat-alat yang nanti saya akan gunakan nih Sobat Bari. Nah, di sini ada balok. Nah, balok ini nantinya untuk menahan propeller pada saat pembongkaran maupun pemasangan Sobat Bari. Nah, ini nanti untuk menahan. Terus di sini ada tang untuk nanti melepas pinnya. Terus di sini ada obeng min untuk nanti melepas skrup. Nah, dan di sini ada kunci pasring 17 ya Sobat Bari untuk melepas nutnya. Terus di sini ada grease untuk nanti melumasi bagian shaftnya. Dan di sini ada alat SST. Apa itu SST? Nah, SST itu adalah Special Service Tool ya Sobat Bari. Nah, karena ini spesial, ini tidak ada di toko-toko lainnya Sobat Bari. Nah, jadi nanti alat ini untuk tes kebocoran pada lower unit Sobat Bari semua. Nah, ini contohnya Sobat Bari. Nah, jadi itu alat-alat yang saya akan gunakan.
Nah, selanjutnya kita akan langsung membongkar propellernya Sobat Bari. Nah, saya akan mendekatkan alat yang saya gunakan ini Sobat Bari. Nah, di sini saya dekatkan. Nah, saya akan memperkenalkan dulu bagian-bagian komponen pada propeller Sobat Bari. Nah, di sini terdapat pinnya atau pengunci, terus di sini ada nut, di sini ada ring ya Sobat Bari. Terus ini propeller tersebut, dan nanti di belakang propeller ada bushingnya Sobat Bari. Nah, kita langsung ingin membongkarnya Sobat Bari biar cepat. Nah, kita bongkar. Nah, lepas pinnya ini dengan menggunakan tang ya Sobat Bari. Itu tinggal kita tarik saja. Nah, seperti ini. Nah, kita letakkan. Nah, jika sudah, kita lepas nutnya. Baru kita bisa lepas nutnya. Nah, pada saat melepas ya Sobat Bari, nah karena ini berputar, nah kebiasaan Sobat Bari atau di luar sana melepas dengan menahan menggunakan tangan Sobat Bari. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, jadi Sobat Bari harus menggunakan balok ini ya. Nah, harus menggunakan balok ini. Caranya, karena kita ingin membuka dan ini propellernya berputar ke arah kiri, kita tutup kita ganjel atau tahan di bagian sisi kirinya Sobat Bari. Contohnya seperti ini ya. Nah, kita tidak lagi menahan menggunakan tangan karena itu sangat berbahaya. Nah, jadi kita lepaskan saja. Nah, jika sudah kendor, nah seperti ini, kita baru boleh letakkan kembali baloknya dan kuncinya. Kita lepaskan. Nah, jika sudah lepas seperti ini, kita boleh menggunakan tangan karena enteng ya Sobat Bari, mudah. Nah, di sini nutnya sudah. Nah, di sini ada ringnya ya Sobat Bari. Terus di sini ada namanya propeller Sobat Bari. Nah, di sini ada yang tadi saya jelaskan, ada bushingnya. Nah, baik. Tadi yang sudah saya jelaskan pada gambar yang pertama saya jelaskan, di sini ada namanya shaft propeller. Nah, shaft propeller ini yang di bagian dalamnya itu terdapat sealnya Sobat Bari. Nah, ini nanti sealnya ada di sini. Nah, seal ini apabila tadi di gambar itu terdapat sampah atau tali pancing di sini, nah itu akan mengakibatkan robek atau nanti dapat terjadi kebocoran. Nah, bocornya ini nanti akan mengakibatkan masuknya air ke dalam lower unit Sobat Bari. Jadi harus diperhatikan ya Sobat Bari, apabila nanti air bisa masuk, Sobat Bari bisa mengganti bagian lower unit semuanya. Jadi sebelum itu nanti kita akan mengecek kebocorannya dengan alat SST ini. Sebelum itu saya akan membahas di bagian propellernya itu sendiri. Nah, baik Sobat Bari, di sini terdapat angka ya Sobat Bari atau huruf ya Sobat Bari. Nah, di sini jadi saya akan bahas satu persatu. Di sini ada 91/4. Nah, maksudnya 91/4 ini adalah diameter propellernya Sobat Bari. Ini jadi diameter propellernya adalah 91/4 inci. Ini satuannya inci ya Sobat Bari. Jadi, nah maksudnya diameter itu apa? Diameter itu adalah satu putaran yang menghasilkan lingkaran ya Sobat Bari. Nah, menghasilkan lingkaran dari air sendiri. Nah, contohnya seperti ini Sobat Bari. Nah, ini propeller berputar dan menghasilkan lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah nanti diameter propellernya. Nah, diameter propellernya karena di sini tadi ada angka 91/4, jadi diameternya adalah 91/4 inci Sobat Bari. Nah, jadi itu, dan selanjutnya di sini ada angka 10. Nah, 10 itu apa? 10 ini adalah pitch Sobat Bari. Pitch itu apa? Pitch itu adalah jarak dorong dari hasil satu putaran Sobat Bari. Jadi dari titik awal sampai titik akhir itu dalam satu putarannya. Nah, itu nanti jarak itu adalah pitch-nya Sobat Bari. Nah, karena di sini ada angka 10, berarti
Pisnya adalah 10 inci. Nah, ini seperti contoh seperti ini ya Sobat Bari. Dari titik awal sampai titik akhir dia satu putaran. Nah, nanti jaraknya ini adalah 10 inci atau 25,4 cm Sobat Bari, seperti itu. Nah, terus di sini ada huruf J1. Nah, J1 itu apa? J1 ini adalah kode model populer untuk tipe F20 ini Sobat Bari. Nah, nanti di tipe mesin-mesin lain nanti kodenya itu berbeda-beda Sobat Bari. Nah, karena ini J1, nah untuk mesin F20-nya itu Sobat Bari. Nah, sudah saya jelaskan, udah paham ya Sobat Bari, ya udah mengerti ya kode-kodenya. Nah, saya bisa letakkan kembali. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara pengecekan pada oil seal shaft populernya Sobat Bari. Nah, caranya yaitu kita lihat atau kita buka baut pada bagian penggantian oli lower unit ya Sobat Bari atau oli gear ya Sobat Bari. Nah, nanti kita lepas di bagian atas. Nah, karena di sini ada yang atas dan ada yang bawah. Nah, kita akan melepas hanya di bagian atasnya saja ya Sobat Bari. Nah, hanya bagian atasnya saja nanti. Nah, caranya kita langsung saja. Nah, caranya dengan membuka dengan obeng min Sobat Bari. Nah, kita buka saja langsung ya Sobat Bari. Nah, sudah. Nah, sudah lepas ya Sobat Bari, saya letakkan. Nah, itu nanti untuk penggantian oli lower unitnya. Nah, caranya tadi menggunakan alat SST ini ya Sobat Bari. Nah, alat SST ini nanti kita tinggal pasangkan saja nippernya ini ya Sobat Bari. Nah, nanti kita pasangkan saja ke lubang yang buat tadi skrup penggantian oli lower unit. Nah, kita pasang. Nah, kita kencangkan, bisa menggunakan kunci 17 yang tadi, tapi bisa kunci pasnya. Nah, jika sudah kencang, nah, selanjutnya kita memompanya Sobat Bari. Nah, memompanya ini, nah pada saat memompa ini kita harus lihat jarum ini. Nah, jarumnya ini nanti ke angka 100 ya Sobat Bari. Nah, kita pompa. Nah, kita harus ke angka 100. Nah, kenapa 100 Sobat Bari? Karena di servis manual sudah menunjukkan untuk pengecekan kebocoran harus di 100 kPa itu Sobat Bari. Nah, jadi harus perlu diingat ya Sobat Bari. Nah, terus selanjutnya di sini pada yang terjadi adalah jarum ini tidak turun ya Sobat Bari, berarti tidak ada kebocoran pada oil seal-nya. Nah, apabila jarum ini turun, nah berarti ada kerusakan pada oil seal-nya itu tersebut. Nah, caranya yaitu dengan mengganti oil seal ini dengan yang baru ya Sobat Bari. Tidak boleh digunakan kembali. Nanti kalau dipergunakan kembali akan mengakibatkan masuknya air dan nanti Sobat Bari akan mengganti semua lower unitnya itu Sobat Bari. Oke, saya bisa kempeskan kembali ya Sobat Bari, karena ini berarti tidak terjadi apa-apa, tidak turun juga, saya kempeskan. Nah, kempeskan selalu, terus kita kendorkan atau kita lepas ya Sobat Bari. Nah, lepas. Nah, kita lepas Sobat Bari. Nah, kita sudah. Nah, kita bisa letakkan kembali. Nah, selanjutnya kita akan memasang kembali skrup ya Sobat Bari. Nah, di skrup ini terdapat o-ring atau gasket. Nah, di sini biasanya Sobat Bari apabila sudah digunakan dan dilepas cukup lama ya Sobat Bari, ini Sobat Bari dipakai lagi. Nah, itu tidak diperbolehkan Sobat Bari. Kenapa? Karena sudah digunakan ini hanya sekali pakai saja Sobat Bari. Nah, jadi o-ring ini tidak boleh digunakan kembali. Karena ini saya untuk praktek saja, saya akan pasang kembali. Tapi bagi Sobat Bari di rumah harus diganti ya Sobat Bari. Nah, kita pasang aja langsung. Kita pasang kembali. Kencangkan ya Sobat Bari.
jika sudah kencang, sudah. Nah, berikutnya kita akan memasang propellernya sobat bari. Nah, karena tadi sudah mengganti atau seal ini tidak terjadi kebocoran, kita akan lanjut ke pemasangan propellernya. Itu dengan sesuai urutan yang tadi ya sobat bari. Itu yang pertama busing, karena tadi yang terakhir melepas pembongkaran itu adalah busingnya. Nah, kita pasang busingnya. Selanjutnya kita akan pasang di bagian propellernya. Sebelum itu kita pasang propellernya, kita kasih atau lumasi bagian shaft ini menggunakan grease sobat bari, agar shaft propellernya sobat bari tidak mengalami korosi atau ropos atau pada bagian shaftnya itu sobat bari. Nah, kita olesi sedikit saja. Nah, seperti ini sobat bari. Nah, jika sudah, baru kita boleh pasang propellernya sobat bari. Kita pasang, jangan sampai kebalik sobat bari. Nah, seperti ini sobat bari. Nah, jika sudah, kita baru pasang ringnya sobat bari. Nah, jangan sampai tuker ya sobat bari. Nah, selanjutnya kita, nah sebelum itu saya akan memberitahu di sini ada lubang pada shaft propeller sobat bari. Nah, di sini ya. Nah, nanti lubang ini untuk penguncinya pinnya ini sobat bari. Nah, jadi nanti kita harus paskan lubang ini ke celah-celah antara nut ini sobat bari. Nah, ya seperti ini, nanti saya contohkan. Saya pasang terlebih dahulu. Nah, kita pasang. Nah, selanjutnya, nah karena ini belum kencang ya sobat bari, nah kita kencangkan dengan kunci yang tadi. Nah, pada saat pengencangan pun kita tidak boleh menahan dengan tangan sobat bari, kita harus dengan balok. Nah, karena tadi pengencangan pembongkaran di sebelah sisi kiri, sekarang kita di sebelahnya atau sisi kanannya sobat bari. Nah, di sebelah sini ya sobat bari. Nah, pada saat pengencangan pun kita juga harus melihat lubang pada shaftnya agar tidak kelewatan ya sobat bari. Nah, kita paskan. Nah, jika sudah pas ya, jika sudah pas kita bisa paskan lagi. Nah, sudah kencang ya sobat bari, kita bisa pasang kembali pinnya. Nah, jika belum pas sobat bari bisa paskan kembali sobat bari. Nah, ini di sini belum pas ya sobat bari, saya akan mengencangkan kembali. Ini sudah, kita bisa pasang pinnya. Nah, jika sudah, sobat bari bisa membengkokkan pada pin tersebut agar nantinya pengunci ini atau nut ini tidak lepas ya sobat bari. Nah, oke. Demikian pembahasan mengenai tadi pembongkaran propeller, terus pengecekan oil seal pada shaft propellernya, terus tadi sudah saya bahas mengenai kode-kode pada propellernya. Nah, semoga bermanfaat bagi sobat bahari di rumah. Selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa selalu menggunakan masker sobat bahari. Jadi sekian, saya Sawal. Saya mohon undur diri. Salam senyum bahari, senyum Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.